Kenapa hati kalian terluka? Sebab kalian tidak pernah peduli saat Allah turun ke langit dunia untuk mengampunkan dosa-dosa kalian. Kalian tidak pernah hairan dan peduli dengan saat Allah turun ke langit dunia untuk memustajabkan doa-doa kalian. Sebab kalian tidak pernah peduli pada waktu sepertiga malam yang Allah sudi turun ke langit dunia untuk mendengar rintihan dan luahan hati kalian. Sebab kalian tidak pernah peduli dengan Allah As-Salam, Allah yang maha sejahtera, Allah yang memberikan kebahagiaan, Allah yang maha menyembuhkan ketika mana Allah menanti. Mana dia orang yang berbuat dosa pada waktu siang, kut-kut dia datang pada waktu malam memohon ampun kepada aku. Kalian tidak pedulikan saat yang terlalu penting dalam hidup kalian. Dan terlukanya kita itu adalah kasih sayang Allah. Sebab Allah nak bagi tanda. Tanda kepada apa? Hubungan kamu dengan Allah tidak kuat. Hubungan kamu dengan Allah rapuh. Panggilan Allah pada waktu sepertiga malam yang Nabi sebut, ia satu gambaran Allah sudi. Ya, ini macam gambaran lah, simbolik. Maknanya begitu sekali Allah nak mendekatkan diri. Ia nak menunjukkan kedekatan Allah dengan hambanya. Semacam mencemar duli, tuan-puan sekalian. Allah nak datang pada kita, nak mendengar suara kita, ya, nak memustajabkan doa kita, nak mengampunkan dosa kita, nak melapangkan hati kita, nak mensejahterakan hidup kita. Tapi kita tidak peduli pun dengan saat itu. Nampak sahabat-sahabat semua? Rasa macam betul tak apa yang Syekh Sa'id Al-Atiq sebut tu? Betul. Patutlah kita ni mudah terluka. Sebab ada saat yang besar yang manusia itu boleh yataladzat bid-du'a, yang dia boleh menikmati doa ketika itu, tapi kita sudah membiarkan puluhan tahun masa itu berlalu dalam hidup kita dan kita tidak menikmati hebatnya saat berdoa ketika itu. Sebab tu masalah kita tak kunjung selesai. Sebab tu hati kita ni mudah sangat terluka, mudah sangat kecewa, mudah sangat macam-macam lah, ya, sakit hati, gelisah, takut, bimbang, mudah sangat dapat penyakit hati. Kenapa? Sebab kita tidak meraihkan saat Allah turun ke langit dunia. Tak perlu kita nak perpanjangkan soal macam mana turun dan sebagainya, itu tak sepatutnya jadi perbahasan. Tapi cukup kita menggambarkan, memahami bahawa demikian sekali Allah menatang hamba-hambanya dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Ya, kau ada masalah, ngadulah pada Allah. Kau ada hajat, mintalah dengan Allah. Kau ada dosa, bertaubat dan mohon istighfarlah kepada Allah. Tapi sayang, kita yang sebenarnya memilih untuk hidup dalam kesedihan, dalam kelukaan, sakit hati, benci, menyampah, sempit dada dan segala macam yang akan menyusahkan kita kerana kita tidak, ya, meraihkan satu saat yang paling besar dalam kehidupan kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yaruddahuma lahu sifra. Kita patut rasa bahagia dengan hadis ni, ya. Sesungguhnya Allah rasa malu. Rasa malu dengan hambanya. Apabila seorang hamba itu mengangkat kedua tangannya, Allah malu untuk membiarkan tangan itu turun dalam keadaan sifra, dalam keadaan pulang dengan tangan kosong. Allahu Akbar. Senjata kita adalah doa. Kita lebih rela meluah perasaan dekat media sosial. Macam-macam teknik kita buat. Kita kata ini teknik cara saya nak luah perasaan. Ya, silakan kalau itu salah satu daripada tekniknya. Tapi pendekatan yang paling utama, teknik yang paling asas, luahkan di hadapan Allah. Adukan di hadapan Allah. Bayangkan betapa hebatnya yang disebut ini, tuan-puan sekalian. Allah merasa malu dengan hambanya. Ya, subhanallah, bahkan terlukanya hati kita, kecewa, sakit hati, semua tu insya-Allah
boleh jadi kebaikan kepada kita kalau itu membawa kita untuk meraihkan saat sepertiga malam yang disebut dalam hadis ketika mana Allah turun ke langit dunia. Rawatlah masalah hati kita, kelukaan hati kita dengan solat. Alangkah indahnya masa kita baca Al-Fatihah, kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolonglah kamu dengan Allah dengan kekuatan sabar dan juga solat. InsyaAllah tuan-puan sekalian, hati kita tidak mudah terluka. Apatah lagi sebagai seorang ibu, tolong berjiwa besar. Tolong berjiwa besar, ya. Hidup bahagia, gembira, ceria walau apapun keadaan yang berlaku. Kita berjiwa besar. Jangan mudah kecil hati dengan anak-anak. Sebab bahaya tuan-puan. Kecil hati kita tu boleh jadi masa depan anak-anak kita. Jangan mudah kecil hati. Dengan anak-anak tuan-puan, insya-Allah kita dah siapkan kemaafan. Dah siap dah. Ini hikmah yang besar pada semua yang mengajuk, yang terluka, yang susah payah dalam hidup. Apa dia? Kembalilah memperakukan tauhid kita kepada Allah. Balik-balik pada doa ni. Balik semula pada doa ni. Macam-macam doa dah kongsi, tapi jangan tinggal doa ni. Apa dia? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Inilah doa dia. Inilah rawatan kepada hati yang terluka.